silakan Pak Guru sekarang sudah siapkan deskripsi. Tulis semua di situ tentang bagaimana kegiatan kelas apa. Ya, kalau diperhatikan baik-baik. Tulis, diamati. Kalau sesudah itu kalian tempel. Ya, oke. Sudah ditulis sana kan? Kalau begitu silakan tempel sesuatu di sana. Oke. Nah, oke. Sekarang tempel apa yang sudah kita bahas. Dua, ayo. Tiga, nah, lanjut. Jadi selamat siang anak-anak. Ya, saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Jadi, bagaimana pendapatnya tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Jadi ada yang keyakinan kelas ini Pak, saya merasa sangat terbantu dalam proses pembelajaran karena jadi lebih tertib, dan di sini juga kayak dengan ada yang keyakinan kelas ini karakter ditempah dari yang dulu yang tidak disiplin jadi disiplin dan lebih menghargai juga sesama. Oke, itu masih ada tambahannya lah, yang ada yang lagi masalah disiplin datang ke sekolah bagaimana sudah ada? Iya Pak, jadi dengan adanya keyakinan kelas ini jadi datang ke sekolah tepat waktu, atributnya lengkap, dan kalau belajar juga jadi tertib. Terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih. Kembali, tas hari ini adalah aksi nyata untuk calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut yang materi yang saya sampaikan untuk mau break atau mau istirahat, nanti dulu tanpa proses. Saya berharap sedikit wejangan dari wakil kepala sekolah sekali dengan menjawab. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati guru penggerak, yang saya hormati rekan-rekan guru yang berhadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan tuntunannya kita boleh bertemu dalam sebuah program yang dilakukan oleh pada pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur secara bersama-sama setelah adanya salah seorang teman kita yang menyandang kehidupan baru yang sangat luar biasa menjadi guru penggerak. Untuk itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam agenda pertemuan diseminasi budaya positif di sekolah dan khusus di lingkungan masyarakat. Saya kira dalam kegiatan ini kita sebagai guru merespon secara positif dan mendukung kiranya apa yang telah diprogramkan boleh terlaksana dengan baik, terutama dalam kaitannya
dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum belajar. Jadi dalam kaitannya dengan kurikulum ini tentunya sangat dipentingkan tentang budaya positif dan Pancasila. Kebetulan pada kesempatan ini kita harus junjung tinggi dan memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Bapak Simon SPD MPD yang akan menyampaikan materi yang telah disiapkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mas Guru memberikan informasi yang buat saya adalah sesuatu yang berharga saya bisa aplikasikan dalam pendidikan ke depan. Jadi yang pertama yang saya mau presentasikan adalah konsep budaya positif. Itu ada 4 poin. Ada pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga institusi. Di sini pertama motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga konsep motivasi ini masing-masing pasti Bapak Ibu guru sudah mengerti tentang motivasi ketika anak itu mau diapakan supaya ada tumbuh kembang, merasa bahwa dirinya itu ada motivasi untuk memberikan sesuatu dan tidak hanya di sini. Berikutnya Bu, di situ ada lagi ada hukuman, ada konsekuensi dan institusi. Kalau hukuman tidak berencana, kemudian tidak melibatkan, bersifat satu arah, berupaya berupa hukuman fisik. Kemudian ada konsekuensi berencana sesuai peraturan, kemudian tetap membuat tidak nyaman, sikap itu selalu memberi murid. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga konsep ini saya rasa karena yang hadir hari ini ada Bapak Guru BK, jadi luar biasa bisa juga sebagai bahan untuk pertimbangan. Ternyata dalam kasus-kasus yang kita hadapi ada namanya ketetapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya ada 5 kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kelimanya ada prinsip penjelasannya semua. Kemudian ada contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Kategori dari 5 kontrol itu adalah pertama penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai hukuman, kategori hukuman. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu bapak harus memberitahumu, kamu supaya selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ada perasaan sebagai guru bahwa anak-anak harus merasa bersalah bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kita akan memberikan stimulus. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol guru, teman ayah dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekalian ini. Ya saya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan pakai berbuat jangan sampai berbuat seperti ini ya. Jadi ada konsep budaya positif di sini, artinya bahwa bangsanya jangan kasar, lembut, lemah lembut. Kemudian memantau, ada lagi tujuan pemantau di sini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributmu dan dikoperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi ada tugas pemantau. Contoh penerapan kontrol dulu untuk manajer yang terakhir. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tahap 5 kontrol inilah ada keterkaitan sampai setelahnya manajer memperbaiki kesalahanmu. Jadi memang anak-anak tidak bisa dijudge kalau itu salah. Ada prosesnya. Lanjut Bu, lanjut keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah,
semua warga sekolah telah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kelas untuk kategori guru penggerak itu sudah masih tata tertib, tetapi diganti bahasanya menjadi keyakinan kelas supaya Anda tidak merasa terbebani. Lanjut Bu. Nah, ini segitiga institusi keterkaitan dari 3 hal. Satu adalah yang pertama itu adalah instabilitas identitas, itu ada segitiga. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak-anak dimarahi, ada konsep yang pertama, kedua dan yang ketiga, ada institusi. Nanti saya bagikan, saya sudah buatkan dalam bentuk buku. Saya kasihkan kepada guru BK dan yang saya jawab untuk melihat institusi sangat bermanfaat untuk siswa-siswa. Lanjut Bu, sudah ada ya? Oke, untuk itu demikianlah presentasi yang saya bawakan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.